Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita kembali bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, di mana sampai detik ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan sedikit pun. Lalu kemudian kita memanfaatkan kesehatan itu, kesempatan itu untuk bersama-sama mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat subuh secara berjamaah. Lalu kemudian kita melanjutkan pengajian sebagaimana biasanya. Selawat terakhir salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat dan para sahabatnya sampai kepada yang setia hingga akhir zaman. Bapak dan saudara-saudara, Umar bin Khattab, Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata, akhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibaihi. Satu ketika Rasulullah memegang dua pundakku, kata Umar. Lalu maka faqala, lalu Rasulullah bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kau di dunia ini seperti orang asing. O abirun sabil, atau seperti orang pengembara. Jadi kita oleh Rasulullah disuruh seperti orang asing atau seperti orang pengembara, di mana orang asing ini tidak lama, atau orang pengembara berpindah ke pindah. Kita sudah pernah pindah-pindah. Nah, Wakana Umar bin Khattab, lalu Umar berkata, iza amsaita fala tadur sabah. Apabila aku berada di waktu sore, seakan-akan aku tidak melihat pada waktu pagi. Wa idza amsayta fala sabaha. Apabila aku berada di waktu pagi, seakan-akan aku tidak melihat diriku di waktu sore. Macam itulah Bapak dan saudara-saudara, wa huzmin sihatika limaradika. Oleh karena itu jadikanlah sehatmu untuk beramal sebelum datang waktu sakitmu. Wa hayataka limotika, dan pergunakan waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Jadi hadis ini cukup menjadi renungan bahwa anggaplah kita ini seperti orang asing, di mana sifat orang asing sebentar, memang sebentar, tidak lama Pak, tidak lama tinggal di dunia ini. Oh abirun sabil, seperti orang pengembara itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita berpindah-pindah dalam alam ruh, alam kandungan, alam dunia. Sekarang berada dalam dunia, nanti pindah ke alam barzah, alam akhirat. Kita berpindah-pindah. Jangan menganggap diri kita hidup selama-lamanya. Begitu kita hidup, kata Nabi, yang paling kami takuti pada umatku adalah hubbud dunya wa karahatul maut. Cinta kepada dunia, takut mati. Ini yang paling takuti Rasulullah. Ketika manusia sudah melembaga, terpatri hatinya untuk hidup bersenang-senang, maka takut mati. Takut kehilangan harta, takut kehilangan pangkat dan jabatan. Itu tidak beralasan Pak. Kenapa takut mati? Kenapa takut tidak berharta? Kenapa takut punya jabatan? Pertamanya kita kan tidak punya apa-apa. Lahir di dunia ini tidak punya apa-apa. Wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamun syai'a. Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita, la ta'lamuna. Tidak ada sesuatu yang kita tahu. Tidak ada. Kenapa kita takut? Bersifatlah, berperangilah seperti orang parkir. Orang parkir itu ketika ada orang memparkir
tukang parkir, bagaimanapun bagusnya mobil yang dia jaga, tetapi ketika mobil itu diambil oleh yang punya, tukang parkir tidak pernah merasa sedih. Apa kuncinya? Karena merasa dititipin. Yang kita punya sekarang titipan semua, Pak. Tidak ada kita punya. Jangankan harta dan pangkat, kita sendiri bukan kita punya. Yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mesti harus kita sedih? Oleh karena itu, begitu Umar memanfaatkan atau menjaga namanya waktu, iza amsaita fala tansabaha, apabila berada pada waktu sore seakan-akan tidak melihat pada waktu pagi, wa iza amsahta wa iza asbahta fala masaa, apabila berada di waktu pagi tidak melihat waktu sore, apabila keluar napasnya seakan-akan tidak kembali lagi. Lalu Rasulullah mengatakan, khus min sihatika wa mardika. Oleh karena itu manfaatkan kesehatanmu lima radika sebelum datang waktu sakitmu. Ketika sehat, manfaatkanlah untuk melakukan berbagai macam kebaikan, untuk melakukan berbagai macam amalan-amalan. Kalau kita sakit, baru tahu. Sekarang banyak orang berbalik rumah sakit, ingin berpuasa, ingin melaksanakan salat berjamaah, ingin mengaji berzikir, tapi tidak ada. Makanya Nabi Rasulullah katakan, khus min sihatika limardika, pergunakan waktu sehatmu sebelum waktu datang sakitmu. Wa min hayatika limautika, pergunakan waktu hidupmu sebelum kau mati. Kalau sudah mati, tutup usia sudah, tidak ada lagi, Bapak dan saudara-saudara. Oleh karena itu, pada subuh hari ini kita berada pada di ujung pertengahan Ramadan, dan besok malam kita akan mulai memasuki 10 terakhir. Rasulullah ketika memasuki 10 terakhir Ramadan, dia membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Sebab sayang sekali kalau Ramadan ini lewat bersama dengan kita, tapi kita tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Berulang-ulang dikatakan bahwa khairum min alfi syahr, keutamaan malam Lailatul Qadar apabila ada salah seorang hamba beramal, lalu kemudian Lailatul Qadar turun pada waktu itu, maka nilai daripada amalnya umurnya seperti 82 tahun. Subhanallah. Untuk mencapai usia itu tidak gampang. Dia tidak gampang. Untuk mencapai 82 tahun tidak gampang. Jangankan 80, 70, 60 jarang terjadi. Karena Nabi mengatakan likulli ummati hisadun, tiap-tiap sesuatu ada masa panennya. Wa hisada ummati bayna sittin wa sab'ina. Adapun waktu panennya umatku antara 40 60 tahun, Pak. Tuh Pak Sugianto, kata Nabi, likulli syai'in hisadun, tiap-tiap sesuatu ada masa panennya. Wa hisadu ummati bayna sittin wa sab'ina. Adapun masa panennya umatku, matinya maksudnya antara 40 60. Coba lihat, Pak. Dalam jarang lewat 70, apalagi 82, jarang. Apabila sekarang sudah berada umur kita 49 tahun, 49 bulan, 10 hari. Itulah Nabi Muhammad sendiri 63 tahun. Sebentar, Bapak dan Saudara. Apabila sudah pensiun, apabila sudah pensiun kita, siap-siaplah menghadapi sakaratul maut. Karena cuma yang ditunggu. Kalau bukan waktu salat, waktu kematian, persiapkanlah bekalmu. Nabi mengatakan, mutu qabl maut, matilah sebelum kau mati. Artinya, siapkan persiapan menghadapi hari kebangkitan. Jangan lagi kita bermalas-malas. Janganlah kita menunda waktu. Jangan tidak boleh. Celakalah orang yang senantiasa menunda waktu. Tidak pernah waktu menunggu kita. Kitalah yang akan selalu. Kata Nabi, al-waktu kasayf, kata para penyair. Al-waktu kasayf, idza yaktauha. Waktu seperti pedang. Apabila kamu tidak memotong, kamu yang dipotong. Artinya apabila kau tidak makan waktu, maka pergilah tanpa ada isi. Waktu tidak pernah menunggu. Apabila kita tidak memanfaatkan waktu itu, akan pergi berlalu tanpa ada makna sama sekali. Oleh karena itu, waktu sangat berharga dalam kehidupan kita. Karena waktu itu artinya
ketika Allah memberikan kesehatan, memberikan umur, itu artinya disuruh kita untuk memperbanyak amal sebelum datang waktu yang ditentukan, Bapak dan saudara-saudara. Jadi pada subuh hari ini insyaallah kita kembali menyambung pengajian kita, yaitu apa sebab-sebab yang mendatangkan siksa bagi penghuni kubur. 112. Ini judul kita pada subuh hari ini, apa sebab-sebab yang mendatangkan siksa bagi penghuni kubur. Ini. Jawab di atas pertanyaan ini ada dua sisi, global dan rinci. Jawaban secara global, mereka disiksa karena kebodohan mereka tentang Allah, mengabaikan perintahnya dan melakukan kedurhakaan kepadanya. Allah tidak menyiksa ruh yang mengenalnya, mencintainya, melaksanakan perintah-perintahnya, dan menjauhi larangannya. Begitu pula jasadnya. Jika siksa kubur dan siksa akhirat merupakan dampak dari kemurkaan Allah dan kemurahan kepada hambanya, maka siapa yang membuat Allah murka dan marah di dunia dan ia tidak bertobat lalu mati pada perbuatannya, maka ia layak mendapatkan sisa atau azabnya atau alam di barzakh. Jadi siapa yang membuat Allah murka dan marah di dunia dan ia tidak bertobat lalu mati pada perbuatannya, maka ia layak mendapatkan siksa di alam barzakh. Tergantung sejauh mana kemarahan dan kemurkaan Allah kepadanya, ada yang sedikit dan ada yang banyak. Jadi yang membuat kita mendapat siksa di alam barzakh itu akibat karena kelalaian kita. Tidak kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, malah kita melanggar aturannya. Jadi yang disiksa nanti itu di alam barzakh, di mana alam barzakh itu adalah tempat penantian menunggu datangnya hari kiamat. Kita sudah bahas kemarin. Adapun jawaban secara rinci, Rasulullah pernah mengabarkan tentang dua orang yang beliau lihat disiksa di dalam kuburnya. Yang satu karena suka melakukan namimah, adu domba di tengah manusia, yang satunya lagi tidak bersuci setelah buang air kencing. Jadi Rasulullah pernah melewati kuburan bersama sahabatnya. Ada dua penyebab disiksa. Pertama adalah sering mengadu domba, yang kedua tidak bersih kalau kencing. Nah itu, tidak bersih, buang air kecil. Orang yang tidak bersuci, mana tadi? Yang satu karena suka melakukan adu domba di tengah manusia, yang satunya lagi tidak bersuci setelah buang air kecil. Orang yang tidak bersuci ini berarti ia meninggalkan tohara yang diwajibkan. Adapun orang yang suka mengadu domba telah melakukan tindakan dengan lisannya yang membuat manusia saling bermusuhan, meskipun apa yang dia katakan itu benar. Jadi ketika orang tidak bersih setelah buang air kecil, berarti orang ini meninggalkan tohara. Ketika orang mengadu domba, mengakibatkan terjadi perpecahan, terjadi perkelahian, bahkan terjadi pertumpahan darah, Bapak dan saudara-saudara. Itulah penyebab disiksa orang dalam kubur. Kisah perilaku namimah dalam hadis ini merupakan peringatan bahwa pemicu munculnya permusuhan di tengah mereka yang disebabkan karena perkataan dusta, maka siksanya lebih besar.
Begitu pula kisah dalam hadis tentang orang tidak bersuci setelah buang air kecil, ia merupakan peringatan bahwa siapa yang meninggalkan sholat dan tidak bersuci setelah buang air kecil, padahal itu merupakan sebahagian dari kewajiban dan syarat-syaratnya sah sholat, maka ia akan mendapatkan siksa yang lebih besar. Jadi memang tidak ada pelanggaran tanpa ada efeknya, tanpa ada pembalasannya. Kalau kebaikan kita lakukan tentu membuatkan kesenangan, membuatkan kebahagiaan. Kalau kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, tentu akan membuat Allah murka. Tingkat kemurkaan Allah itu tergantung pelanggaran kita. Disebutkan di sini bahwa Rasul Allah Subhanahu wa taala sangat marah kepada hambanya jika ada orang yang mengedomba, menyebabkan perpecahan, menyebabkan permusuhan sampai sampai ada kematian. Inilah sesuatu yang sangat berbahaya dalam hidup ini. Di dalam hadis Su'aibah disebutkan salah seorang di antara keduanya suka memakan daging manusia. Artinya ia adalah orang yang suka menggibah dan mengadu domba. Jadi kalau kita menggibah saudara kita seperti memakan daging mentah. Pada suatu ketika ada salah seorang perempuan yang menghadap kepada Rasulullah dalam keadaan puasa tapi sakit perut. Kata Rasulullah, coba muntahkan yang ada dalam perut itu. Ternyata dimuntahkan ada daging keluar. Oh, kamu suka menggibah menggibah saudara. Menggibah ini membicarakan kejelekan orang di belakangnya. Tidak ada orangnya. Nah, gibah itu gibah ada orang-orang tidak nampak, alam gaibah. Artinya tidak ada orangnya. Nah, itu. Jadi kalau kita membicarakan kejelekan orang, maka seperti kita makan daging saudara kita. Tentu kita tidak ada yang mampu pada saudara-saudara. Jadi salah seorang di antara keduanya suka makan daging manusia, artinya ia orang yang suka bergibah, mengadu domba. Sama dengan hasad. Hasad itu, dengki itu sangat berbahaya. Kenapa? Walaupun tidur tak berdosa. Kenapa? Karena dendam itu ada di hati. Jadi orang gibah ini, orang-orang yang hasud dengki ini adalah walaupun dia tidur tetap berdosa. Dia menggerogoti amal ibadah kita. Kata Nabi, al-hasadu yakunul hasanatu kama tulkunul khatabah. Dengki itu memakan kebaikan sebagaimana memakan api, memakan kayu bakar. Bagaimana api makan kayu bakar? Habis. Kita rajin sholat, rajin puasa, rajin sholat tahajud, rajin Senin Kamis puasanya, tapi malah habis karena digerogoti oleh dengki tadi. Oleh karena itu bukan saja kita disuruh untuk beramal banyak, tapi bagaimana kita memelihara amal kita agar tidak tergerogoti oleh sifat hasud dan adu domba, karena itu sangat berbahaya. Disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud tentang orang yang dipukul dengan cambuk sehingga makannya dipenuhi api neraka. Disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud tentang orang yang dipukul dengan cambuk hingga makamnya dipenuhi api karena ia pernah melaksanakan salat tanpa bersuci dan mengabaikan orang yang dizalimi hingga ia tidak menolongnya. Oh, jadi kalau ada orang terzalimi, Pak, lalu tidak kita bantu, termasuk juga kategori menyebabkan kita dapat azab kubur. Ini katakan di sini. Disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud tentang orang yang dipukul dengan cambuk hingga makannya dipenuhi api karena ia pernah melaksanakan salat tanpa bersuci dan mengabaikan orang yang zalimi hingga ia tidak menolongnya. Bapak dan saudara-saudara, jadi ketika ada orang terzalimi, maka begitu kita melihat berkewajiban untuk menolongnya. Tapi bagaimana kalau membahayakan kita? Misalnya ada orang berkelahi membawa orang kedua-duanya. Tentu dia melihat situasi bahwa memang dalam situasi itu sepanjang kita mampu, tolonglah. Ada orang cuek, dia bisa menolong tapi tidak mau. Itu maksudnya. Tapi kalau membahayakan kehidupan kita, tidak usah.
Tapi kalau kira-kira bisa tidak membahayakan kita, mampu kita tolong, kita acuh tak acuh itu dapat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga telah disampaikan pada Samurah dan dalam Sahih Bukhari tentang siksa yang ditimpakan kepada seorang yang membuat suatu kedustaan hingga mencapai ufuk. Siksa yang ditimpakan kepada seorang yang membaca Al-Quran kemudian ia tidur pada malam hari dan tidak mengamalkannya pada siang hari. Siksa yang ditimpakan kepada para penzina, lelaki maupun wanita, siksa kepada pemakan riba, dan siksa lainnya yang seperti yang disisakan oleh Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya bahwa semua pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan itu akan berakibat mendapat siksa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam hidup ini harus benar-benar disadari bagaimana hidup membahagiakan orang lain. Macam itu juga kalau kita berbuat baik sama orang, tentu orang itu berbaik sama kita. Tapi kalau kita kasar sama orang, tentu kasar juga sama kita. Jadi bagaimana berperilaku yang baik tentu akan mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya. Tadi sebutkan hadis Abu Sa'ad tentang siapa yang ditimpa kepada orang-orang yang melakukan berbagai macam kejahatan. Di antara mereka ada yang perutnya menggelembung sebesar rumah. Masya Allah. Mereka berada di jalan para pengikut Fir'aun. Mereka adalah para pemakan riba. Di antara mereka ada yang membuka mulutnya lalu menyuapkan bara api hingga bara api itu keluar dari duburnya. Mereka adalah orang yang memakan harta anak yatim. Di antara mereka ada yang para wanita yang menggelentung pada payudaranya. Mereka ada para wanita pezina. Di antara mereka ada yang memotong daging lambungnya lalu memakannya. Mereka adalah orang yang suka mengunjing. Di antara mereka ada yang memiliki kuku dari tembaga lalu mereka mencakar mukanya dan dadanya sendiri. Mereka adalah orang-orang yang suka menodai kehormatan manusia. Masya Allah. Jadi itulah pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan menyebabkan mendapat siksa Allah Subhanahu wa taala. Nabi menggambarkan kepada kita tentang orang terbunuh di medan jihad yang mengenakan mantel yang diambilnya dari harta rampasan. Mantel itu berubah menjadi api yang membakarnya di dalam kubur. Orang ini sebenarnya juga mempunyai hak terhadap harta rampasan. Lalu bagaimana dengan orang yang mengambil bukan haknya? Jadi ternyata kalau kita mengambil pakaian di mana pakaian itu punya orang kita ambil, maka pakaian kita nanti akan bisa membalut api dalam tubuh kita di akhirat. Sebagaimana dikisahkan di sini. Sisa kubur bisa disebabkan oleh kemaksiatan hati. Siksa kubur bisa disebabkan oleh kemaksiatan hati, mata, telinga, mulut, lisan, perut, kemaluan, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh. Inilah gambaran orang-orang yang mendapat siksa dalam kuburnya karena kejahatan dilakukannya. Jadi perlu kita jaga hati, perlu kita jaga mata, perlu kita menjaga telinga, perlu menjaga mulut, perlu menjaga lisan, perlu menjaga perut, perlu menjaga kemaluan, perlu menjaga tangan dan kaki, dan seluruh anggota tubuh. Inilah gambaran orang-orang yang mendapat siksa dalam kuburnya karena kejahatan dilakukan oleh yang saya sebutkan tadi. Pertama, dengan mengambil domba, berdusta dan menghibah. Jadi penyebab mendapat siksa pertama adalah mengadu domba, berdusta dan menggibah. Kemudian memberikan kesaksian palsu. Nah, kemarin banyak orang berikan kesaksian palsu. Kau akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin banyak orang yang menerima semacam tidak boleh sebutkan, itu haram hukumnya. Sebab ala rasyid wal murtad finnar, menyogok dan disogok kedua-duanya masuk neraka. Dan apabila barang haram itu masuk di perut menjadi daging,
maka tidak ada yang pantas mencuci api neraka. Kullu lahmin minal harami pannar. Tiap-tiap daging yang tumbuh di badan kita berasal dari barang yang haram, pannar, yang paling pantas mencucinya api neraka. Selama barang itu berada di tubuh kita, maka selama itu ditolak amal ibadah kita, ditolak puasa kita, ditolak haji kita, ditolak seluruh amal kita. Apabila ada barang haram yang masuk di perut, itu termasuk persaksian palsu. Itu menduduh, jadi memberikan kesaksian palsu. Hati-hati. Kemudian menuduh para wanita yang suci. Jadi ada wanita yang suci dituduh berbuat zina, maksudnya. Yang kedua, yang selanjutnya menyebar fitnah. Menyebar fitnah. Kemudian mengajak pada bid'ah. Kemudian mengatakan tentang Allah dan Rasulnya yang tidak dilandasi ilmu pengetahuan, dianggap itu bodoh. Kemudian berbicara semuanya tanpa aturan, Bapak dan saudara-saudara. Kemudian memakan riba, baik orang yang mengambil riba, pemberinya, penulisnya maupun saksi-saksinya. Jadi memakan riba, baik orang yang mengambil riba, pemberinya, penulisnya maupun saksi-saksinya. Memakan uang suap, mengambil harta saudaranya sesama muslim secara tidak benar, atau mengambil harta ahli zina. Minuman-minuman yang memabukkan, berzina dan homoseks, mencuri dan menipu, menumpuk barang, melakukan hal-hal yang dibenci Allah, menggugurkan hal-hal yang diwajibkan Allah, mengganggu dan menyakiti orang-orang muslim, mencari-cari aib saudaranya seiman, orang yang berhukum tidak sesuai syariat Allah, memberikan fatwa yang tentang dengan syariat Allah, menolong perbuatan dosa dan permusuhan, membunuh jiwa dan diharamkan Allah, menggugurkan hak asma Allah dan sifatnya, mengingkari asma Allah dan sifat-sifatnya, mendahulukan pendapat dan jalan pikiran sendiri daripada sunnah Rasulullah, menangis meratapi saat keluarganya meninggal dan orang yang mendengarkan memandikan hal itu. Jadi tidak boleh kita meratapi keluarga kita yang meninggal. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Menangisi, meratap saat keluarganya meninggal dan orang yang mendengarkan memandikan hal itu. Mendendangkan lagu-lagu yang diharamkan Allah dan Rasulnya serta orang yang mendengarkannya. Mendirikan masjid di atas makam dan menyalahkan pelita di sana. Berbuat curang ketika menimbang barang dan cara meminta tambahan jika ia menginginkan barang yang ditimbang, dan mengurangi timbangan jika ia memberi kepada orang lain. Jika dia menimbang, dia kurangi. Jika dia membeli, minta ditambah. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang mengurangi timbangan. Ketika dia mengukur, ingin ditambah. Ketika menjual, dikurangi. Bapak dan saudara-saudara, kenapa kita dilarang untuk menipu? Saya ulangi tadi bahwa apabila ada barang-barang haram masuk di perut, selama barang itu berada di perut kita, selama itu pula doa dan ijabah Allah. Tidak diterima doa kita, tidak diterima puasa kita, tidak diterima salat kita, tidak diterima seluruh kebaikan kita lakukan, karena barang itu berada di perut kita. Makanya Nabi mengatakan, Allah mengatakan, Kulu binta iman resana halal tayyibah, makalah yang baik-baik, halal tayyibah. Jadi banyak. Di sini tadi mendirikan masjid di atas makan dan menyalakan lampu di sana, berbuat curang ketika menimbang barang dengan cara meminta tambahan. Ya jika menginginkan barang ini ini terjadi. Ada penjual jeruk, ada penjual semacam buah-buahan. Dicoba dulu sampai 4-10 sampai beli. Yang dicoba itu kalau tidak minta halal, haram dia. Ingat, ada orang biasanya ketika ada lele atau ada Pak Maman itu menjual jeruk, menjual semacam dukun, diambil di begini, sambil kotak. Bagaimana Mas begini sambil
baru dia beli. Kalau tidak minta halal yang tadi itu yang dimakan, maka haram hukumnya. Bapak dan saudara-saudara, tidak usah lama-lama Pak, tidak usah kita jauh-jauh. Ketika kita dipanggil makan malam bersama di rumah orang, lalu kita keluar mengambil sedikit sepagat dalam bentuk tusuk gigi, tampak bibir yang punya, itu haram hukumnya. Apalagi permakanan kita diambil, kita diundang yasinan, begitu keluar mengambil sedikit kayu dari pagarnya orang, kalau kebetulan pagar bambu kita ambil, tusukan gigi, tampak diberitahu yang punya, itu haram hukumnya. Apalagi semacam tadi itu Bapak dan saudara-saudara. Jadi berbuat curang ketika menimbang barang dan cara meminta tambahan jika ia menginginkan barang yang ditimbang dan mengurangi timbangannya, ia akan memberikannya kepada orang lain. Bertindak semena-mena, sombong, membanggakan diri, pamer, mengolok-olok dan mencerca orang yang salah. Mendatangi dukun, peramal dan ahli nujum, lalu bertanya ini dan itu serta mempercayainya. Membantu orang-orang zalim yang menjual akhirnya dengan dunia. Membantu orang-orang zalim yang menjual akhiratnya dengan dunia. Tidak peduli jika diingatkan agar takut kepada Allah karena kedurhakaan yang dilakukannya, dalam langsung bereaksi jika diinginkan agar takut kepada manusia yang memang menakutkan. Mendapatkan petunjuk Allah dan Rasulnya tetapi tidak mengikutinya dan tidak peduli. Banyaknya Pak, menerima apapun yang disampaikan orang yang mendapatkan persangkaan yang baik, persangkaan baik, tidak peduli apakah ia disampaikan itu benar atau salah, dan sama sekali tidak menentangnya. Mendengarkan bacaan Al-Quran dan hatinya sama sekali tidak terketuk oleh kandungannya atau bahkan masalah merasa risih oleh bacaan itu. Ada tak orang yang ketika dibacakan Al-Quran merasa risih? Ini merasa risih. Tidak. Sebaiknya ia jika mendengar omongan setan, nyanyian dan lagu-lagu, ia langsung bangkit menyimaknya. Kalau ada ngaji marah, tapi orang yang nyanyi dia bangkit semangatnya. Bapak dan saudara, ini saudara saya tambahkan. Bersumpah palsu atas nama Allah dan berdusta, bangga dengan kedurhakaan yang dilakukan dengan memperbanyak serta menyebarkan ke teman-temannya, yaitu melakukan kedurhakaan secara terang-terangan, mengucapkan kata-kata kotor, jorok serta umpatan dan hinaan yang mencerminkan akhlak buruk, menunda salat hingga akhir waktu dan tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit, tidak membayar zakat amal dengan kesadaran dan ikhlas, tidak menunaikan haji meskipun sudah mampu, tidak memenuhi hak meskipun sanggup melaksanakannya, tidak peduli dari mana harta yang diperoleh, dari yang halal dari yang haram, tidak menyambung tali silaturahmi persaudaraan, tidak mengasihi orang miskin, janda, anak yatim, hewan piaraan, tidak pula menganjurkan orang lain yang mengasihi orang miskin. Yang terakhir, dan masih banyak rincian lain yang masing-masing tergantung dari sedikit dan banyaknya, kecil dan besarnya. Alangkah banyaknya Pak, menyebabkan memang itulah sering dilakukan oleh manusia. Jadi yang jelas, jangan banyak bicara, jangan banyak tingkah. Kalau memang bukan urusan kita, artinya setiap perbuatan yang kita lakukan dipikirin dulu, ini bagus apa tidak. Makanya orang Arab mengatakan jayidu tayyibun qabla takallumi, berpikir dulu baru ngomong. Siapa tahu ngomong kita membawa bahaya, maka bisa akan mendapat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali Pak, kalau kita baca sampai sore barangkali tak habis. Banyaknya penyebab kita mendapat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kekuatan, diberikan itikat baik untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kita mendapat sisaan kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.